Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita beberapa orang saja yang ada di tempat ini maupun kita sekalian yang mengikuti melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru terkait dengan eksposisi kitab Yosua. Beberapa waktu yang lampau kita sudah menyelesaikan 5 kitab daripada Pentateuk, dan sekarang kita memasuki kitab sejarah yang pertama, yaitu kitab Yosua. Dan di dalam hal ini tema besar kita adalah memaknai penaklukan Kanaan, dan subtemanya adalah kitab Yosua sebagai selayang pandang. Pada hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, mari kita berdoa meminta anugerah Tuhan sebelum kita sama-sama masuk di dalam perenungan pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Engkau adalah Allah yang melepaskan kami daripada segala dosa-dosa kami melalui Kristus. Dan Engkau adalah Allah yang sama yang menuntun kehidupan kami di dalam hari-hari hidup kami sepanjang di dunia ini, sampai dengan kami memasuki tanah Kanaan surgawi yang Engkau berikan kepada umat pilihan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hari ini lagi memimpin kami di dalam pembelajaran tentang tanah Kanaan. Dan biarlah Roh Kristus yang menyertai kami memberikan kepada kami iman untuk memahami dan menerima firman ini dengan sungguh-sungguh dalam jiwa kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang dituntun, dipimpin oleh kebenaran-Mu sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari hari ini selayang pandang mengenai kitab Yosua ini. Berarti ini bersifat introduction. Jadi kita melihat pengantar daripada kitab Yosua supaya waktu kita memasuki daripada kitab Yosua, kita mengerti bagian-bagian daripada pembahasan ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat poin besar yang pertama yang akan kita pelajari di dalam kitab Yosua. Pengantar ini adalah letak daripada kitab Yosua di dalam kanon perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara mengikuti studi Kristen Areopagus pada Sabtu yang lalu, maka saudara akan melihat tabel yang sama yang saya tunjukkan kepada saudara, yaitu bahwa kanon kitab perjanjian lama itu terkait dengan kitab Yosua. Saudara lihat di situ di dalam kanon perjanjian lama Tanak Ibrani, yaitu ada pembagian 3 kategori, yaitu hukum Taurat atau Torah, lalu para nabi, Neviim, termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab sejarah, dan kemudian ada kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang disebut sebagai Ketuvim. Kalau kita memperhatikan di Neviim, saudara dan saya lihat di situ ada kategori-kategori daripada kitab-kitab para nabi yang mana juga mencatat mengenai sejarah Israel. Saudara lihat Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan juga nabi-nabi kecil itu adalah di dalam kategori sebagai Neviim. Jadi berarti di dalam kitab-kitab ini saudara dan saya akan berjumpa dengan sejarah, histori daripada kehidupan Israel. Nah, kalau kita memperhatikan ini adalah pembagian di dalam Tanak, dan kemudian kitab Yosua di dalam kanon PL yang hari ini saudara dan saya terima itu adalah di dalam pembagiannya. Kita lihat kitab-kitab sejarah itu di dalam 12 kitab sejarah yang kita sudah terima hari ini dari warisannya, yaitu Septuaginta dan Vulgata. Pembagian pertama itu ada di dalam Septuaginta dan kemudian dilanjutkan di dalam Vulgata. Saudara lihat ada 12 kitab di dalam kitab-kitab sejarah. Ada Yosua, ada Hakim-Hakim, ada Rut, ada 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester. Jadi ini adalah pembagian yang berbeda dengan Tanak Ibrani, tetapi ini adalah bagian daripada keseluruhan kanon perjanjian lama. Hanya perbedaan pembagian saja. Ini adalah letaknya ya. Jadi kalau saudara dan saya mempelajari berarti ada banyak sekali yang kita bisa lihat di dalam kitab sejarah. Salah satunya adalah kitab Yosua. Nah, sekarang mari kita memperhatikan bagaimanakah kitab-kitab sejarah itu menceritakan peristiwa-peristiwanya, dan kemudian bagaimana persiapan itu sampai kepada penggenapan nantinya ketika Kristus datang sebagai Mesias di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat di dalam kitab Yosua dalam kanon perjanjian lama, terutama di dalam pembahasannya, konsentrasinya ada di mana. Kita lihat di dalam tabel.
Kitab sejarah khusus Yosua dan Hakim-Hakim yang dicatat dalam peristiwanya adalah pendudukan tanah Kanaan dan penindasan terhadap bangsa Israel, itu di dalam Hakim-Hakim. Kalau pendudukan tanah Kanaan adalah Yosua, Hakim-Hakim itu bicara mengenai penindasan terhadap bangsa Israel, dan juga Rut berbicara mengenai penindasan terhadap bangsa Israel. Nah, ini adalah sebuah persiapan menuju kepada nanti kedatangan Yesus Kristus, di mana dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut itu masih dalam sistem kepemimpinan teokrasi, ya, teokrasi. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan, itu belum monarki, ya, walaupun ada transisi dari Hakim-Hakim dan Rut menuju kepada monarki, tetapi tetap saja Yosua, Hakim-Hakim dan Rut masih di dalam sistem pemerintahan teokrasi yang mencakup periode ketika Israel dipimpin oleh Allah. Jadi belum ada raja-raja. Nah, kira-kira tahunnya ini adalah perkiraan saudara, 1405 sampai dengan 1043 sebelum Masehi. Jadi kurun waktunya begitu panjang, ya saudara, sebelum Masehi, ya, 1400-an. Ya, jadi kita melihat bagaimana penulisan daripada kitab di dalam Perjanjian Lama memakan waktu yang sangat panjang. Lalu kemudian kita melihat di dalam kitab sejarah yang lain, ya, ini kita mengikuti pembagian daripada Septuaginta dan juga Vulgata. 1-2 Samuel, ya, itu kemudian ada 1-2 raja-raja di sana dan 1-2 Tawarik. Apa yang mereka bahas di sana, ya? Kitab-kitab ini, ya. Ini berbicara mengenai stabilisasi daripada bangsa Israel, ya. Dan kemudian ada ekspansi daripada bangsa Israel, ya, luas daripada wilayah kekuasaannya itu diperluas. Lalu ada pemuliaan daripada bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu betul-betul diagungkan di antara bangsa-bangsa yang lain, terutama di dalam zaman daripada Daud dan anaknya Salomo. Dan kemudian terjadilah perpecahan bangsa, kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan, dan mulailah terjadinya kemerosotan. Lalu kerajaan Utara itu mengalami deportasi, pembuangan, dan kemudian kerajaan Selatan juga itu mengalami pembuangan. Dan persiapan bait suci, saudara, bait suci, ya, persiapan bait suci juga dibahas di dalam Alkitab, khususnya 1 Samuel, 2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik juga membahasnya. Dan penghancuran bait suci itu dibahas, ya. Saudara, ini adalah hal-hal yang kita perhatikan itu terjadi secara historis dan dibahas secara khusus dalam 1 Samuel sampai 2 Tawarik. Lalu di dalam konteks inilah kita menjumpai mengenai sistem pemerintahan monarki, ya saudara, di mana di sana monarki Israel itu mulai berdiri hingga dengan kehancurannya. Itu semua dibahas dengan detail, dan kehancuran monarki itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi dengan dibuangnya kerajaan Israel Selatan. Jadi saudara dan saya perhatikan bagaimana teokrasi dari tahun 1400-an sebelum Masehi sampai dengan 586 sebelum Masehi. Teokrasi lalu melanjut kepada monarki, ya. Ini adalah sistem kepemimpinan, dan sekali lagi kitab-kitab sejarah membicarakan mengenai hal ini. Karena apa? Ini adalah sebuah persiapan menuju kepada Kristus, sang raja di atas segala raja yang memerintah atas umatnya. Lalu kitab Esra, Nehemia dan Ester ini mulai berbicara mengenai rekonstruksi bait suci, ya. Bait suci pertama dihancurkan rata dengan tanah, lalu terjadilah pembangunan daripada bait suci yang kedua, dan kemudian sempat tertunda kira-kira 16 tahun, dan kemudian dibangun kembali, ya, oleh Serubabel, dan terjadi rekonstruksi bait suci di sana. Bait suci yang kedua dibangun walaupun lebih kecil dan tidak semarak daripada bait suci yang pertama. Lalu kemudian terjadi rekonstruksi daripada kota suci yang dipimpin oleh Nehemia, dan juga perlindungan terhadap Israel, yang mana Ester ada di wilayah daripada bangsa asing, tetapi Tuhan angkat dia dan pilih dia untuk kemudian memberikan perlindungan khusus kepada umat Allah dari pembantaian Haman. Jadi waktu saudara dan saya melihat hal ini, terjadi apa yang disebut dengan reformasi. Reformasi, teokrasi, monarki, ada reformasi di dalam kehidupan daripada umat Allah, di mana reformasi itu menjabarkan pulangnya orang-orang Israel, kaum sisa remnan, setelah 70 tahun bagi Babel,
ketika mereka ada di pengasingan. Jadi saudara dan saya melihat hal ini, maka ini terjadi kira-kira tahun 605 sampai 536 sebelum Masehi. Reformasi itu terjadi. Jadi saudara melihat bagaimana di dalam kanon perjanjian lama, terutama yang kita ikut pembagiannya dari Vulgata dan Septuaginta, kita melihat adanya pembagian yang begitu unik dan juga pembahasan mengenai sejarah perjalanan daripada kepemimpinan Allah, entah itu teokrasi, entah itu monarki maupun reformasi, dan semuanya mempersiapkan kepada kedatangan daripada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, Raja yang memerintah atas Israel. Jadi saudara dan saya melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Alkitab ini ya, keseluruhannya, tema-temanya, pembahasannya sampai kepada puncak penggenapannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini adalah di dalam kanon perjanjian lama. Dan sekarang mari kita lihat lebih mengerucut di dalam pembahasan kitab Yosua mengenai tanah Kanaan. Kalau saudara dan saya membaca dalam Kejadian 15 ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-21, di situ ada janji Allah kepada Abraham ya, tentang tanah perjanjian. Allah berkata kepada Abraham, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan hal ini, maka luas sekali tanah yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel, umat kepunyaan Allah, keturunan daripada Abraham. Walaupun kita tidak dapat memberikan garis batas yang pas, yang betul-betul tepat sesuai dengan keterangan yang diberikan di dalam teks Alkitab ini ya. Kalau kita perhatikan, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Jadi itu berarti ada sesuatu yang begitu luas. Dari mana? Dari negeri di mana ada sungai Mesir di sana sampai ke sungai yang besar Efrat. Berarti panjang sekali, luas sekali saudara. Tapi sekali lagi saudara dan saya melihat bahwa tidak kemudian kita menemukan ketepatan yang betul-betul presisi kita bisa kasih batasan di mana Israel itu memiliki tanahnya. Nah, tetapi saudara dan saya memperhatikan, kira-kira ada peta di slide yang saya tampilkan di situ. Saudara menjumpai di dalam peta ini nama-nama kota yang merupakan bagian daripada penaklukan orang Israel. Saudara lihat di situ ya, sampai dengan mendekat kepada Edom ya, mendekat kepada Edom. Edom itu tidak bagian daripada penaklukan Kanaan ya. Edom itu tidak diberikan tanahnya kepada Israel. Allah bicara jelas kepada Yosua dan kepada umat Allah, juga kepada Musa, bahwa Edom bukan milik daripada orang-orang Israel, karena itu mereka bersaudara ya. Jadi saudara dan saya melihat ada batas selatan daripada Israel sebelum memasuki tanah Edom. Nah, ini adalah wilayah sebelum tanah Kanaan itu ditaklukkan oleh orang-orang Israel ya. Jadi ini adalah kondisi sebelum penaklukan. Saudara, saya mau kasih khusus di dalam kata Kenas ya. Kalau saudara dan saya ingat Kaleb bin Yefune, orang Kenas saudara ya, itu adalah orang yang berasal dari wilayah selatan Israel, salah satu kota yang merupakan bagian daripada penaklukan tanah Kanaan, dan dia diadopsi masuk menjadi orang di dalam salah satu suku Israel, yaitu Yehuda. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, berarti Allah kita adalah Allah yang berjanji kepada umat Allah berabad-abad yang lampau sebelum Israel itu memasuki tanah Kanaan, kira-kira 400-an tahun yang lampau sebelum Israel memasuki tanah Kanaan, dan Allah menggenapinya setelah Israel keluar daripada tanah Mesir tepat 400 tahun setelah itu, dan kemudian memasuki pengembaraan 40 tahun dan menaklukkan tanah Kanaan. Jadi kesimpulan kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan. Di dalam kanon perjanjian lama ini, di dalam pembahasan secara historis peristiwa-peristiwa sejarah yang dicatat dalam kitab-kitab sejarah ini, terutama daripada kitab Yosua, kita menemukan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia memegang perjanjiannya. Dia tidak akan ingkar janji kepada perjanjiannya, walaupun penggenapan itu membutuhkan waktu berabad-abad lamanya. Tetapi saudara dan saya melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Dan saudara dan saya menjumpai ketika kita masuk dalam kitab Yosua, bagaimana Allah berperang bagi umat Allah untuk apa? Menegakkan perjanjiannya dan kemudian menggenapi seluruh perjanjiannya dengan presisi.
Jadi ini adalah sesuatu yang sangat indah karena Allah kita adalah Allah yang setia kepada umatnya. Nah sekarang mari kita masuk lebih khusus ke dalam kitab Yosua. Kalau tadi kita lihat secara umum mengenai kitab Yosua letaknya di dalam kanon perjanjian lama, maka hal kedua, poin besar kedua yang kita akan bahas mengenai kitab Yosua adalah latar belakang kitab ini. Latar belakang daripada kitab Yosua. Siapakah penulis daripada kitab Yosua dan tahun penulisannya? Saudara, seringkali saudara dan saya berkata bahwa Yosua ditulis oleh Yosua sendiri. Tidak ya saudara ya. Saudara dan saya berjumpa akan ada perbedaan di dalam pandangan siapakah penulis daripada kitab Yosua. Nah mari kita mulai melihat dari nama kitab Yosua ini. Kenapakah kitab ini disebut dengan nama Yosua? Saudara, nama kitab ini diberikan Yosua berdasarkan tokoh utama dalam kitab ini yaitu Yosua bin Nun ya. Jadi memang pembahasan ini adalah terpusat ya, tokoh utamanya adalah Yosua bin Nun, maka nama kitab ini disebut sebagai Yosua. Dia adalah abdi Allah yang kalau kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 8 dan Ulangan 32 ayat 44, nama aslinya adalah Hosea, saudara ya. Nah kalau kita lihat di dalam akar kata bahasanya, nama Yosua dan Hosea ini memiliki kemiripan, di mana Hosea itu berarti keselamatan, sedangkan Yosua singkatan daripada Yehosua, ya, bahasa Ibraninya, ini nama yang diberikan oleh Musa untuk menggantikan Hosea, tetapi secara esensi sama, yang berarti Yahweh adalah keselamatan atau selamat Yahweh. Ini bukan Yahweh butuh keselamatan, tetapi keselamatan datang dari pihak Yahweh. Jadi kalau kita membandingkan di dalam Bilangan 13 ayat 16, perubahan nama ini diberikan oleh Musa. Nah, ketika nama ini diberikan Musa, Jen Obaja itu mengatakan begini, nama Yosua sebenarnya ini adalah sebuah nama yang mengantisipasi nubuatan dan peringatan bagi Yosua dan Kaleb dan para pengintai lainnya bahwa apabila mereka mengalahkan musuh dan merebut tanah itu yaitu tanah Kanaan, semuanya adalah karena pertolongan Tuhan saja, bukan karena kemampuan manusia sama sekali. Saudara, ini adalah sebuah peringatan, sebuah antisipasi nubuatan daripada kehidupan Israel ketika mereka menaklukkan tanah Kanaan, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil kredit terhadap keberhasilan penaklukan itu. Baik Yosua, baik itu para tua-tua Israel, baik itu Kaleb, baik juga orang Israel, mereka tidak boleh take kredit apapun daripada keberhasilan mereka. Tetapi semuanya harus dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena Allah adalah keselamatan Israel. Yahweh adalah keselamatan Israel. Yahweh yang kemudian memberikan perjanjian, Dia yang menggenapi. Dia yang memampukan Israel untuk menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Sehingga saudara dan saya melihat bahwa sekali lagi nama Yosua adalah sebuah nama yang antisipatif, karena Allah menghendaki umat Allah mempermuliakan Dia. Nah selain daripada itu, saudara dan saya juga melihat bahwa nama Yosua dalam bahasa Yunaninya Yesus, saudara ya. Yesus yang memiliki akar bahasa Ibraninya sama dengan nama Yosua. Di mana saudara dan saya melihat bahwa Yosua adalah tipologi Yesus Kristus. Nanti kita lihat selanjutnya. Ini adalah tipologi daripada Yesus Kristus, yang mana Yosua sebagai pemimpin, Yesus juga pemimpin. Yesus adalah penyelamat Israel yang menaklukkan segala musuh umat Allah. Demikian juga di bawah kepemimpinan daripada Yosua, umat Allah menaklukkan musuh-musuh mereka di tanah Kanaan dan kemudian merebut tanah Kanaan menjadi miliknya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempelajari kitab Yosua, kita berjumpa bahwa ada Kristus di dalam kitab Yosua. Sebagaimana saudara dan saya berjumpa di dalam kitab Pentateuk, ada Kristus di dalam kitab Pentateuk juga yang diceritakan dengan cara penyajian yang berbeda. Begitu juga dengan kitab Yosua. Nah sekarang kita lihat di dalam tradisi Yahudi, Talmud. Ketika berbicara mengenai penulis daripada kitab Yosua ini, tradisi Yahudi dalam hal ini Talmud berkata bahwa Yosua adalah penulis kitab ini, ya. Walaupun sebenarnya di dalam keseluruhan Alkitab penulis kitab ini tidak pernah disebutkan. Saudara baca di dalam Perjanjian Baru, nggak ada referensi bahwa Yosua penulis daripada kitab ini. Jadi ini adalah tradisi Yahudi, saudara. Tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa Yosua penulis utamanya, ya, karena memang sekali lagi ini adalah tokoh utamanya. Dan
bahwa saudara dan saya melihat sekalipun bahwa tidak ada penulis, nama penulis disebutkan dengan jelas, walaupun tradisi Yahudi mengatakan Yosua adalah penulis kitab ini, tetapi di saat yang sama tradisi Talmud itu mengatakan bahwa ada hal tertentu yang tidak dituliskan oleh Yosua, yaitu bagian kematian daripada Yosua. Kemungkinan besar ini bisa ditambahkan oleh para penatua atau tua-tua Israel pada zaman itu. Jadi saudara dan saya melihat bahwa di satu pihak ini adalah ditulis oleh Yosua, tetapi ada bagian yang tidak dituliskan oleh Yosua, yaitu kematian daripada Yosua. Ini adalah tradisi Yahudi, Talmud saudara ya. Tapi bagaimana dengan pandangan modern hari ini ketika menyelidiki kitab Yosua? Pandangan modern mengatakan bahwa penulis kitab Yosua bukan Yosua. Ya, penulis kitab ini bukanlah Yosua. Kenapa saudara? Di dalam argumentasi daripada pandangan modern dikatakan bahwa penulis dan penyusun dari kitab Yosua ini adalah orang yang sejaman atau adalah saksi mata terhadap beberapa kejadian yang dicatat. Misalnya di dalam pasal 5 dan pasal 6. Kita lihat pasal 5 dan pasal 6 kitab Yosua. Di situ ada penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Lalu kemudian jatuhnya Yeriko. Kemungkinan orang bersangkutan, penulis dan penyusun daripada kitab Yosua adalah saksi mata daripada peristiwa-peristiwa ini. Ya, ini adalah contohnya. Dan kemudian penulis dan juga penyusun ini memiliki pengetahuan mengenai dokumen-dokumen yang sah tentang peristiwa historis yang terjadi pada kitab ini. Entahkah dokumen itu berasal daripada Yosua sendiri atau kemudian ditambahkan oleh para tua-tua yang merupakan saksi mata bersama-sama dengan Yosua pada waktu itu. Jadi saudara, sumber-sumber dokumen-dokumen itu dimiliki oleh penulis atau penyusun daripada kitab Yosua ini. Dia punya semuanya. Tetapi sekali lagi ini bukan Yosua. Ini bukan Yosua, walaupun tokoh utama yang dibahasnya adalah Yosua, tetapi bukan penulisnya adalah Yosua. Jadi di mana kita harus memegang? Apakah ini ditulis oleh Yosua atau tidak? Saya mengikuti pandangan modern. Di dalam argumentasi ini Alkitab sendiri tidak memberikan referensi bahwa Yosua penulisnya. Sehingga saudara dan saya dapat memegang pandangan modern ini bahwa memang penulisnya bukanlah Yosua. Tetapi orang yang menulis ini kemungkinan sejaman dengan Yosua dan merupakan saksi mata daripada kejadian-kejadian yang dicatat di dalam kitab Yosua. Jadi ini adalah hal yang saudara dan saya pelajari supaya kita juga ketika mengajar kepada anak sekolah minggu jangan salah mengajar. Ya saudara ya. Jadi saudara dan saya ingat mengenai penulis daripada kitab pun saudara harus ingat persis bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Karena akan menentukan bagaimana saudara dan saya menyikapi kitab ini. Kedua, kapan tahun penulisan daripada kitab Yosua? Dennis Green mengatakan begini. Kitab Yosua ditulis tidak lama sesudah kematian daripada Yosua. Ya. Di mana saudara dan saya berjumpa ada ucapan-ucapan yang diungkapkan. Misalnya di dalam pasal 6 ayat 5 mengenai sampai sekarang yang cukup sering digunakan sehingga ini menunjuk kepada waktu yang tidak jauh dari zaman Yosua. Ya, dan selain daripada itu ada kata sampai sekarang, selain daripada itu ada kalimat atau nama Sidon besar. Kita lihat misalnya Yosua 11 ayat 8 ya. Nama Sidon besar ya. Kita perhatikan Yosua 11 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel, mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikian mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Jadi di situ ada kata Sidon besar. Begitu juga dalam pasal 19 ayat 28 yang ini menunjuk kepada waktu sebelum abad ke-12 sebelum Masehi, di mana pada abad itu Tirus menggantikan Sidon sebagai kota Fenisia yang utama, sehingga istilah Sidon besar itu dikeluarkan. Jadi konteks penulisannya ini bisa saja terjadi sebelum abad ke-12 sebelum Masehi ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi berarti penulisan daripada kitab Yosua dekat dengan zaman Yosua itu hidup. Nah, saudara dan saya melihat di sini berarti Dennis Green punya kesimpulan kitab Yosua ditulis tidak lama sesudah kematian Yosua dapat dibuktikan dari teks kita sendiri di dalam kitab Yosua. Di sisi yang lain, ESV Study Bible juga memberikan konfirmasi terhadap hal ini.
Di dalam tulisan daripada ESV Study Bible, di situ dikatakan bahwa penentuan tahun penulisan kitab Yosua merupakan hal yang sangat sulit. Karena memang kita tidak bisa menentukan dengan presisi kapankah tahun penulisannya. Kitab ini mungkin telah diedit karena menjadi bagian dari kumpulan teks perjanjian lama yang berkembang. Ya. Dan pengeditan terakhirnya mungkin sekali terjadi pada periode pembuangan pasca 587 SM. Saudara dan saya ingat ketika Ezra kembali dari pembuangan di Tanah Babel, Ezra itu ahli kitab Taurat, saudara. Dan kemungkinan besar dialah yang menyusun seluruh bentuk daripada kanon perjanjian lama dari Israel. Dia yang mengumpulkan semuanya itu, sehingga di dalam ESV Study Bible dikatakan bahwa pengeditan terakhir daripada kitab Yosua kemungkinan terjadi pada periode pembuangan pasca 587 sebelum Masehi, dan kemungkinan besar ini terjadi pada zaman Ezra. Tetapi di sisi yang lain, komposisi asli daripada kitab Yosua kemungkinan jauh lebih awal. Dan sejumlah fitur, ya, ada gambaran-gambaran yang kita bisa temukan menunjukkan bahwa tanggal asal daripada penulisan komposisinya ini itu di akhir milenium kedua sebelum Masehi. Ya, kira-kira mirip dengan pandangan daripada Dennis Green tadi. Jadi jika saudara dan saya melihat hal ini, maka kesimpulan kita, kitab Yosua ditulis kira-kira sebelum abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, kira-kira kisarannya sekitar tahun 1400-an sampai 1300-an sebelum Masehi. Jadi ini adalah komposisi aslinya yang pertama kali ditulis sebelum terjadi pengeditan lebih lanjut. Jadi kita melihat hal ini sekali lagi waktu kita mempelajari kitab Yosua, berarti di dalam penulisan kitab Yosua saudara dan saya berjumpa dengan pekerjaan Roh Allah yang memimpin penulisan asli kitab itu, dan kemudian pengeditannya sampai dengan pengumpulannya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kanon perjanjian lama. Semuanya ini terjadi dengan providensia Allah. Bayangkan berabad-abad kitab ini dipegang oleh orang Israel dan melewati masa-masa yang sukar. Tetapi Allah pelihara itu, Allah pelihara itu, sehingga saudara dan saya sampai dengan zaman ini masih bisa menerimanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Allah kerjakan di dalam penulisan daripada kitab Yosua. Sekarang yang kedua, apakah tema dan tujuan daripada kitab Yosua? Ketika saudara dan saya mempelajari seluruh kitab ini sampai dengan pasalnya yang terakhir, apa tema dan tujuan daripada kitab Yosua ini? Saudara dan saya membaca di dalam teks-teks daripada kitab Yosua, ada kata milik, ada kata takluk ataupun menaklukkan, lalu ada kata menang, ada kata tanah, yang merupakan kata-kata kunci yang berulang-ulang dibicarakan di dalam keseluruhan daripada kitab Yosua. Dan ini merupakan tema utama daripada kitab Yosua, yaitu mengenai apa? Pendudukan daripada tanah Kanaan, penaklukan daripada tanah Kanaan, dan pembagian daripada tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Jadi kata-kata kunci yang diulang berulang-ulang kali dalam kitab Yosua adalah sekali lagi petunjuk utama bagi tema utama. Apa yang dibahas di dalam kitab Yosua? Pendudukan, penaklukan, dan pembagian tanah perjanjian. Nah, kitab Yosua saudara, selain daripada membicarakan mengenai pendudukan, penaklukan, dan pembagian tanah perjanjian, kitab Yosua dirancang untuk menunjukkan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya. Sebagaimana tadi saya katakan, saudara dan saya membaca misalnya Kejadian 15 ayat yang ke-18 yang tadi sudah saya bacakan bagi saudara. Dan kemudian Yosua 1 ayat 2 sampai 6, Yosua 21 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Kita berjumpa di sana mengenai Allah mengulang perjanjiannya yang sudah diucapkan kepada Abraham berabad-abad yang lampau kepada umat Allah, bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang memelihara dan menggenapi perjanjiannya. Walaupun Israel, keturunan daripada Abraham, adalah orang-orang yang tidak setia kepada Allah, tetapi Allah itu setia dan Dialah yang memungkinkan penggenapan dari janji itu terjadi. Waktu kita membaca teks ini saudara, kita berjumpa dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab Yosua yang menyatakan campur tangan Allah secara khusus bagi umatnya dalam melawan segala macam rintangan yang hebat dalam penaklukan Kanaan. Saudara lihat, tembok pertama yang mereka itu hadapi adalah tembok Yeriko yang begitu besar di tengah-tengah daripada tanah Kanaan. Tapi Allah campur tangan dengan cara yang ajaib, di luar daripada pikiran daripada Yosua, di luar daripada kemampuan militer daripada orang Israel, itu ditaklukkan.
Sebelum Yeriko ada penyeberangan daripada sungai Yordan. Saudara dan saya juga berjumpa ada tangan Allah yang bekerja di sana. Dan kemudian penaklukan demi penaklukan yang terjadi di dalam keseluruhan daripada kitab Yosua. Kita berjumpa Allah campur tangan. Jadi ini bukan semata-mata daripada pekerjaan militer daripada umat Allah Israel, ataupun kepemimpinan yang bijaksana, kepemimpinan yang gagah perkasa daripada Yosua. Kita tahu Yosua adalah seorang ahli militer. Dia telah membuktikan kecakapan dia di dalam bidang militer, strategi dia dalam berperang. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata, yang menjadi panglima perangnya itu bukanlah Yosua, tetapi siapa? Kristus yang menyatakan dirinya sebagai panglima bala tentara Israel. Yang nanti saudara dan saya akan lihat bagaimana dia menyatakan diri kepada Yosua. Jadi sekali lagi saudara dan saya melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab Yosua menunjukkan campur tangan Allah yang hidup dalam kehidupan umat Allah. Dan yang kedua, kita melihat kesetiaan Allah bukan saja dia turut campur tangan di dalam seluruh proses penaklukan tanah Kanaan dengan menghadapi beragam macam musuh ini, tetapi juga menunjukkan bahwa kepemilikan dan penaklukan atas Kanaan adalah bukti penggenapan janji Allah kepada umatnya dan menyatakan pekerjaan Allah yang tidak akan pernah dapat dilakukan oleh manusia. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa seluruh penggenapan ini hanya dikerjakan oleh Allah bagi kita. Dia yang berjanji, dia yang melaksanakan, dia yang menggenapi perjanjiannya. Itu adalah sesuatu yang indah, bukan? Dengan demikian Allah berjanji kepada kita tidak bergantung kepada kesetiaan atau ketaatan kita kepada Allah kita untuk penggenapannya, tetapi bergantung total kepada kesetiaan Allah saja, sehingga kita dapat menerima penggenapan Allah dan penggenapan janji Allah dan kemudian seluruh benefit yang Allah berikan bagi kita. Nah, selain daripada itu kita lihat juga tema dan tujuan daripada kitab Yosua adalah kitab Yosua menyaksikan kemenangan iman Israel di bawah pimpinan Yosua yang terjadi berdasarkan iman kepada Allah saja dan bukan karena kuat dan kuasa manusia. Saudara dan saya melihat di sini kemenangan Israel. Kalau kita bandingkan dengan kitab Bilangan, mari kita baca kitab Bilangan. Kisah yang memilukan daripada upaya penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel yang gagal total, yang sudah sempat kita itu bahas ya. Mari kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 2 sampai 4. Di situ dikatakan, di tengah-tengah pemberontakan Israel kepada Allah, di situ dikatakan ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi apa yang terjadi di sana? Mereka merindukan Mesir, tetapi sekali lagi ini tidak kemudian membatalkan perjanjian Allah untuk memberikan Kanaan kepada mereka. Lalu ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Kalimat Tuhan jelas, saudara ya. Bagaimana mereka menghinakan negeri yang Allah janjikan. Dan ini bukan penghinaan kepada Kanaan itu sendiri, tetapi kepada Allah yang berjanji
dengan umat Allah. Karena itu Allah menghukum mereka dengan pengembaraan 40 tahun dan kemudian bangkai mereka itu tersebar luas di situ. Saudara dan saya melihat bagaimana Tuhan murka kepada orang Israel. Dan cerita dalam ayat 44 sampai 45 kita berjumpa serangan orang Israel di bagian selatan daripada Kanaan, tapi gagal total dan mereka mati semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kegagalan daripada orang Israel di dalam menaklukkan Kanaan ketika mereka ada dalam pengembaraan padang gurun akibat pemberontakan mereka kepada Allah. Sekarang Allah berikan di dalam kemenangannya. Allah berikan itu di bawah pimpinan daripada Yosua. Mereka memasuki tanah Kanaan bukan dengan pemberontakan kepada Allah, tetapi memasuki tanah Kanaan dengan iman kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah mengaruniakan mereka perjanjian tanah Kanaan dan Allah menggenapinya. Mereka bersandar total kepada kekuatan Allah, sehingga di dalam hal ini Allah beri mereka kemenangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita penaklukan tanah Kanaan adalah cerita yang tidak dapat dilepaskan daripada iman Israel. Penaklukan tanah Kanaan di satu segi adalah pemberian Allah, adalah bukti kesetiaan Allah, tetapi di pihak lain melibatkan iman orang-orang Israel. Tanpa iman tanah Kanaan bukan milik saudara. Tanpa iman saudara tidak dapat menduduki atau memiliki tanah Kanaan itu. Maka iman adalah sesuatu yang memiliki korelasi yang begitu penting terkait dengan pendudukan, penaklukan dan pembagian tanah perjanjian ini. Jadi sesuatu yang sangat indah Allah berikan kepada umat Allah. Umat Allah pernah kalah, tetapi kemudian Allah mengaruniakan kepada mereka kemenangan atas tanah Kanaan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ini adalah tema dan tujuan daripada kitab Yosua, sehingga kita mempelajari kitab Yosua, kita memiliki kerangka berpikir, pemahaman yang tepat ketika kitab Yosua ini berbicara kepada kita. Lalu bagaimanakah garis besar daripada kitab Yosua? Kita lihat secara ringkasnya saudara ya. Di dalam pasal 1 sampai pasal yang kelima, yang mulai minggu depan kita akan bahas, saudara akan memasuki Kanaan. Ini adalah bagian pertama daripada garis besar kitab Yosua. Kita mulai menapaki ya perjalanan orang Israel memasuki tanah Kanaan ini. Saudara dan saya berjumpa dengan Yosua menerima tugas itu. Ada jaminan iman yang Allah berikan kepadanya. Tetapi juga bagaimana tindakan mereka dalam menyiasati Yeriko. Strategi yang mereka itu harus kerjakan berdasarkan pimpinan Allah, di mana mereka harus berwaspada di dalam iman mereka. Dan kemudian ada penyeberangan Sungai Yordan, di mana di situ ada krisis iman. Krisis iman ini adalah masalah kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah bahwa Allah berkuasa memimpin mereka menyeberangi Sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan. Dan kemudian mereka mendirikan 12 batu peringatan ya sebagai kesaksian iman dan mulai menduduki Gilgal ya, di mana mereka di situ digembleng imannya oleh Allah sendiri, dan Paskah juga dilakukan pada waktu itu. Jadi saudara dan saya melihat di sini bagaimana Tuhan memimpin umat Allah memasuki tanah Kanaan dalam pasal 1 sampai pasal 5. Lalu kemudian kita masuk di dalam bagian besar yang kedua daripada kitab Yosua adalah menaklukkan Kanaan. Pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-12. Kita berjumpa ada kejatuhan Yeriko di sana, di mana iman itu betul-betul menyatakan kemenangannya di sana, dan kemudian ada dosa akan. Setiap kemenangan, kalau saudara dan saya memenanginya di dalam iman, itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau ada sedikit saja celah dosa di dalamnya, maka apa yang terjadi? Allah akan menghakimi umat Allah. Dan kita melihat bahwa ada dosa akan, di mana iman itu tidak berdaya sama sekali di sana dan Allah menghukumnya. Dan kemudian saudara dan saya juga melihat ketika mereka datang dan mengalahkan kota Ai, tetapi ternyata mereka kalah. Dan tetapi Tuhan memulihkan umat Allah, dan kemudian iman daripada umat Allah itu diperkuat sehingga kemudian kota Ai kembali dimenangkan oleh umat Allah. Lalu ada tipuan orang Gibeon ya, di mana di situ ada iman orang-orang Israel yang terancam di sana, tetapi Tuhan kemudian memimpin, walaupun ini adalah sebuah tipuan, tetapi Tuhan memimpin umat Allah sehingga dalam keadaan yang sedemikian pun iman Israel tetap terpelihara. Lalu kekalahan daripada raja-raja Kanaan ya, kita berjumpa dengan beragam kekalahan di sana, pasal 10 sampai dengan pasal 12. Dan di situ ada kejayaan daripada iman Israel yang diproklamasikan. Siapa Tuhan yang sejati? Siapa Allah yang sejati? Dibandingkan dengan Allah-Allah asing, terutama daripada Allah orang Kanaan. Lalu poin besar yang ketiga di dalam garis besar kitab Yosua adalah menduduki tanah Kanaan, pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-24. Saudara dan saya berjumpa di situ ya, ada di dalam pasal 13 sampai 19 ada pembagian tanah Kanaan.
ya, pembagian tanah Kanaan di mana umat Allah itu mendapat pahala upah daripada iman mereka kepada Allah yang adalah juga anugerah Allah. Dan kemudian ada kota-kota perlindungan, ya, di mana orang-orang percaya dilindungi. Ini berkaitan dengan keadilan Allah di dalam segala hukumannya yang diberikan kepada orang yang telah berdosa. Ini bicara mengenai karya Tuhan yang melindungi umat Allah, ya, kota-kota perlindungan. Lalu kota bagian suku Lewi itu juga diberikan. Hak-hak daripada orang Lewi itu diberikan, dipelihara. Allah tidak saja memelihara orang Israel secara menyeluruh, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang melayani umat Allah, hak-haknya itu diberikan, dipeliharakan oleh Tuhan. Batas-batasnya itu diberikan, kota-kotanya itu diberikan, ladang-ladangnya itu diberikan kepada kaum Lewi. Jadi Allah kita adalah Allah yang memberikan pengaturan yang begitu penting bagi umat Allah, terutama juga bagi hamba-hamba Dia yang melayani di rumah Tuhan. Mesbah kesaksian, ya, mesbah kesaksian di mana ini adalah suatu persatuan daripada seluruh umat Allah mengambil keputusan untuk menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada lagi Allah yang lain, tetapi hanya Allah Israel saja yang disembah oleh seluruh umat Tuhan. Lalu pasal 23 sampai 24 mencatat mengenai pelayanan Yosua yang terakhir, di mana iman itu tetap harus terus berjalan. Kepemimpinan Allah harus terus berjalan. Walaupun seorang pemimpin manusia, Yosua itu sudah mati, tetapi Allah terus memimpin iman orang percaya menuju apa yang menjadi kehendak kekal Allah bagi umat Allah. Jadi ini adalah garis besar kitab Yosua. Jadi waktu saudara dan saya membaca sederhana, ya, hanya 3 bagian saja. Memasuki, menaklukkan, menduduki Kanaan, ya. Sangat-sangat mudah untuk diingat, ya, garis besar daripada kitab Yosua ini. Sekarang ini adalah poin yang saudara dan saya melihat secara menyeluruh. Bagaimana latar belakang daripada kitab Yosua, supaya saudara dan saya memasuki pembahasannya. Sekali lagi kita memiliki kerangka pikir yang baik. Dan sekarang kita mulai masuk ke dalam tanah Kanaan, ya. Bagaimanakah tanah Kanaan ini dalam perspektif Alkitab, ya. Mari kita mulai memasuki pembahasannya mengenai Kanaan. Yang pertama, saudara dan saya berjumpa dengan adanya aspek kontroversial terkait dengan penaklukan tanah Kanaan. Ada pertanyaan yang mungkin saja pernah dilontarkan kepada saudara, atau mungkin kita sendiri pernah memikirkannya ketika kita membaca kitab Yosua. Apa itu? Mengapa penduduk asli tanah Kanaan harus dilenyapkan? Genocide. Apakah ini ya harus kita lakukan? Apakah ini juga harus diteruskan dari generasi kepada generasi? Saudara, ini adalah sesuatu pertanyaan yang menunjukkan penaklukan tanah Kanaan adalah sesuatu kontroversial. Kontroversi yang memang sukar untuk kemudian kita itu temukan jawabannya jika kita tidak mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, maka ada tuduhan yang mengatakan bahwa Allah ini adalah Allah yang kejam, yang kemudian menginisiasi terjadinya genocide. Ya, Allah adalah Allah yang kejam. Berarti ada kontradiksi antara sifat Allah yang maha kasih dengan keadilan atau kebenaran Allah. Dia adil, dia benar, lalu bagaimana dengan kasihnya? Kenapa dia membinasakan orang dengan cara sedemikian? Saudara, kalau lihat perintahnya Allah kepada umat Allah untuk membinasakan habis bangsa Kanaan, saudara, itu tidak disisakan. Satu orang pun tidak boleh tersisa. Jadi ini sekali lagi sebuah hal yang kontroversi sekali. Karena apa, saudara? Karena memang manusia tidak dapat menerimanya. Zaman ini ketika saudara dan saya berjumpa dengan peperangan yang menghabisi suku tertentu, bangsa tertentu, ras tertentu, saudara, ini menjadi sesuatu pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Di mana kebenaran Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Nah, sekarang bagaimana Alkitab menjawabnya? Bagaimana Alkitab menjawabnya? Mari saudara dan saya memandang penaklukan tanah Kanaan di dalam sudut pandang Alkitab. Sudut pandang Alkitab. Saudara dan saya melihat itu di dalam kalimat daripada Dennis Green. Dennis Green berkata begini, terdapat 2 segi dari perintah Allah untuk menumpas habis seluruh penduduk tanah Kanaan. Ya. Kalau kita memperhatikan yang pertama, di dalam Ulangan 9 ayat yang keempat, Allah memerintahkan umat Allah untuk menumpas penduduk Kanaan sebagai suatu tugas pelayanan umat Israel kepada Allah. Jadi ini adalah tugas pelayanan, saudara.
di mana umat Allah adalah alat Allah untuk menghukum kejahatan penduduk Kanaan. Mari kita baca Ulangan 9 ayat yang keempat. Ulangan 9 ayat yang keempat. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan. Jadi sekali lagi tadi penekanan kita ya, nama Yosua adalah antisipasi daripada take kreditnya orang Israel terhadap jasa-jasa yang mereka lakukan penaklukan tanah Kanaan ya. Ini dibicarakan dengan clear dalam Ulangan 9 tadi ya, ayat yang ke-4a. Dan kemudian kita menemukan di situ bahwa Allah memberikan argumentasi mengapa mereka harus dibinasakan. Karena kejahatan mereka. Karena kejahatan mereka Allah membinasakan mereka. Saudara, Dennis Green berkata, Allah tidak menghukum manusia tanpa alasan. Semua manusia yang berdosa cepat atau lambat akan dihukum, termasuk Israel sebagai umat Allah tidak dikecualikan. Semua orang berdosa pasti dihukum Allah, cepat atau lambat. Mari kita lihat misalnya contoh dalam Keluaran 32, Allah tidak pandang bulu di dalam penghakiman dia. Keluaran 32 ayat yang 25 sampai 29. Keluaran 32 ayat 25 sampai 29. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Jadi saudara, ketika kita melihat pemusnahan yang terjadi kepada orang Israel, ada 3.000 orang dibunuh mati karena penyembahan kepada berhala, anak lembu emas. Berarti Allah tidak main-main. Kalau umat Allah berdosa, dia pun akan menghukum mereka dengan cara yang keras. Dan saudara juga bisa melihat itu di dalam pembuangan baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Allah menghukum mereka melalui tangan orang Kasdim maupun tangan orang Asyur. Jadi itu menunjuk kepada saudara dan saya bahwa Allah tidak pandang bulu dalam penghukumannya dia. Keadilan dia itu begitu terlihat dengan jelas ya. Jadi kalau orang bertanya tentang keadilan Tuhan, kalau saudara lihat Allah kita adalah Allah yang adil. Dia menghukum kita berdasarkan perbuatan kita, taat atau tidak taat kepada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam zaman daripada Abraham, Allah sudah membicarakan hal ini. Di mana dia menangguhkan, ya, dia tunda hukuman atas Kanaan yang sebenarnya pada waktu itu bisa saja dihukum oleh Allah bersama dengan Sodom dan Gomora. Tetapi Allah tangguhkan, Allah tunda ya penghukuman kepada Kanaan pada waktu itu karena argumentasinya jelas. Kedurjanaan orang Amori itu belum genap ya di dalam Kejadian 15 ayat 16. Dan kalau saudara dan saya perhatikan lebih jauh lagi dalam Kejadian 9 dan pasal 10, di situ Allah telah menubuatkan kepada Nuh bahwa keturunan Ham termasuk di dalamnya adalah orang-orang Kanaan harus takluk kepada Sem. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 9. Ayat yang ke-25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lalu kemudian kita lihat di dalam pasal 10 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom Gomora,
ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi lihat jelasnya, bukan cuma pada zaman Abraham Allah berjanji bahwa Kanaan akan ditaklukkan kepada keturunan Sem. Sem adalah yang menurunkan garis Abraham, ya, dan seterusnya sampai kepada umat Israel. Jadi saudara dan saya melihat di sini, maka kita melihat adanya suatu penggenapan, satu korelasi yang begitu penting dari zaman Abraham sampai dengan zaman Musa, Yosua, kepada penaklukan, pendudukan tanah Kanaan dan pembagian tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Memang Allah berkehendak untuk memang tanah Kanaan diberikan kepada umat Allah, tetapi di pihak lain saudara dan saya berjumpa bahwa memang Allah menghukum orang-orang Kanaan ini. Dan pada waktu zaman Abraham dikatakan kedurjanan orang Amori itu atau orang Kanaan itu belum genap. Kita melihat di sini bahwa Allah itu memberikan kepada saudara dan saya kelonggaran dalam hal apa? Masa anugerah, kesempatan untuk bertobat, ya. Tetapi sekali lagi kesempatan itu tidak digunakan oleh orang Kanaan pada zaman Abraham sampai dengan zamannya Musa. Sampai dengan zaman Yosua akan memasuki tanah Kanaan. Justru yang terjadi adalah dosa semakin hebat dan semakin merajalela di dalam kehidupan daripada bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Mari kita lihat misalnya di dalam Imamat 18 membahas mengenai apa saja dosa daripada orang Kanaan yang tidak boleh dialami atau diikuti oleh orang Israel. Mari kita lihat Imamat pasal 18. Kita menemukan di situ apa yang kemudian dikatakan di situ. Dalam ayat yang ke-24, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Jadi kalimat ini saudara sebenarnya merupakan kalimat perintah Allah berdasarkan apa yang merupakan list dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir, khususnya orang Kanaan yang dicatat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Itu ada list di sana, daftar daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kafir, khususnya orang Kanaan. Dan Allah minta Israel, jangan kau sekali-kali melakukan itu. Jangan engkau mengikutinya. Karena apa? Karena kenajisan itu, kekejian itu Allah hukum mereka. Jangan sampai kamu lakukan itu dan akhirnya Allah pun menghukum engkau dengan apa? Memuntahkan engkau daripada negeri itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat memuntahkan. Negeri itu memuntahkan penduduknya. Saudara, ini adalah kalimat yang secara figuratif menunjukkan bahwa siapa pemilik daripada negeri itu. Siapa pemilik daripada tanah itu. Siapa pemilik daripada bumi ini. Yaitu Allah kita. Jadi ketika penduduk bumi ini, penduduk tanah Kanaan, penduduk yang diduduki oleh orang Israel di tanah Kanaan itu berdosa kepada Allah dan sudah mencapai titik puncaknya, kegenapan. Di mana Allah sudah menunjukkan batas kesabarannya sampai di titik puncak itu, maka Allah buang saudara. Allah halau saudara, Allah akan bunuh mati saudara dan membersihkan negeri itu, tanah milik Allah itu dari kekotoran dan kenajisan. Saudara, saya seringkali mengaitkan ini dengan aspek corona. Corona itu bagi saya, orang percaya kalau mengalami ini bukanlah hukuman. Tetapi ini bagian daripada rancangan Allah yang baik bagi umat Allah untuk memanggil pulang umat Allah melalui corona jika mengalami kematian. Ataukah melalui proses pengudusan yang umat Allah itu harus jalani melalui sakit penyakit corona ini jika dia tidak mengalami kematian. Tetapi di sisi yang lain bagi orang yang berdosa, saudara dan saya ingat, bagi mereka yang berdosa dan tidak mau bertobat sampai dengan mereka mati. Saudara ingat, corona adalah salah satu cara untuk pembersihan. Allah pakai corona untuk membersihkan bumi milik dia, negara bangsa milik dia.
yang dimana penduduk-penduduknya, saudara dan saya tinggal di dalamnya, ataupun bangsa-bangsa lain tinggal di dalamnya. Tetapi kepemilikan sah daripada bumi ini, tanah ini bukan milik saudara, ini milik Tuhan. Maka ketika penduduknya melakukan kenajisan, kekejian sampai dengan keganapan waktu Tuhan, kesabaran Tuhan sudah selesai, waktu kelonggaran untuk saudara bertobat sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Dia muntahkan saudara ya dari negeri itu dengan cara apa? Membinasakan saudara. Bagi engkau yang tidak bertobat sampai dengan kau mati, saudara, wajar kalau hari ini saudara dan saya berjumpa negeri-negeri yang penduduknya sudah sedikit malah dibuat Tuhan tambah sedikit lagi dengan banyaknya jumlah kematian melalui corona. Indonesia, penduduk yang paling besar sekalipun saudara, banyak sekalipun penduduknya, salah satu penduduk yang terbesar di dalam dunia ini jumlah penduduknya, tetapi Tuhan buat makin sedikit melalui apa? Kematian. Per hari ini 30-an ribu orang mengalami apa yang disebut dengan corona, dan kemudian tingkat kematian yang makin tinggi. Saudara, Tuhan membersihkan bumi dia muak terhadap segala dosa-dosa kita, dia jijik terhadap segala keberdosaan saudara. Bahkan jika ada umat Allah yang juga mengklaim diri dia sebagai orang Kristen, tetapi turut di dalam kekejian, dia pun akan dimuntahkan oleh Tuhan. Saudara, ingat baik-baik kalimat ini. Allah pemilik daripada bumi ini, dia pemilik daripada tanah ini. Saudara hanyalah pendatang yang ditempatkan Allah di negara, kota, desa di mana engkau ada. Ya, jika engkau tidak menjaga kekudusanmu, dia muntahkan saudara. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang mengerikan sekali, karena apa yang dikatakan oleh Alkitab itu terjadi saudara ya. Kedurjanan orang Amori itu belum genap pada zaman Abraham, tetapi pada waktu Yosua memasuki tanah Kanaan itu sudah genap, sudah selesai. Masa anugerah pertobatan bagi engkau sudah selesai. Maka dia hukum saudara yang tidak mau bertobat. Lalu kemudian Israel sebagai alat penghakiman Allah, saudara perhatikan, karena dia adalah pelayan daripada Tuhan, maka waktu dia melakukan perang ini, ya pembinasaan kepada seluruh penduduk Kanaan tanpa kecuali, dia harus melakukan dalam kesucian sebagai penghormatan dia kepada Allah. Ya, jadi saudara perhatikan di dalam catatan Yosua 6 ayat 17 sampai 19, di situ Israel dilarang untuk kemudian mengambil keuntungan sedikit pun bagi dirinya sendiri. Tidak boleh. Semuanya diperuntukkan bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang diambil bagi kepentingan. Biasanya kalau saudara dan saya perhatikan, ketika Daud pergi dan berperang melawan bangsa asing, dan kemudian Daud memenangkan peperangan itu, jarahan-jarahan yang dia peroleh dari peperangan itu dia akan bawa pulang, dia bagi-bagi kepada pasukannya dan juga kepada orang Israel. Tetapi yang terjadi ketika peperangan terhadap atau penaklukan terhadap tanah Kanaan ini saudara, tidak boleh ada pengambilan keuntungan, jarahan satupun tidak boleh diambil. Dan juga saudara tidak boleh melakukan kekejian perang. Misalnya lihat perempuan cantik lalu kemudian memperkosa dia. Saudara, bukankah kekejian perang ini seringkali terjadi di dalam peperangan-peperangan manusia, perlawanan antar bangsa, perempuan-perempuan yang kemudian berada di negara atau bangsa yang diperangi, ketika itu ditawan, biasanya pasukan itu ya yang berperang dan menang itu akan memperkosa mereka, hak-hak asasi itu ditindas dan seterusnya. Saudara, tidak demikian. Allah tidak memperkenankan Israel untuk kemudian melakukan kekejian sedemikian. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tebas habis selesai. Tidak lagi kemudian melakukan kekejian-kekejian amoralitas lainnya. Jadi mari kita baca Yosua 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Bagaimana Allah menjaga hal ini sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah bagi Israel untuk lakukan sebagai alat penghakiman itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak dia. Yosua 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu,
karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, segala barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara lihat di situ, barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan itu tidak boleh engkau ambil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, barang-barang ini bisa barang hidup, bisa barang mati, ternak dan seterusnya, itu tidak boleh saudara. Tidak boleh sama sekali diambil bagi milik kepunyaan orang Israel. Jadi betapa Allah menjaga pelayanan Israel sebagai alat penghakiman Tuhan di dalam kesucian. Allah melarang sekali lagi kekejian amoralitas kepada pihak yang kemudian diperanginya, dalam hal ini orang Kanaan. Jadi waktu kita melihat hal ini, Allah kita adalah Allah yang adil, hukum dosa, tetapi di pihak lain dia tidak mengizinkan Israel melakukan lebih daripada apa yang dikehendakinya. Jadi di situ kita melihat keadilan Allah, penegakan kebenaran Allah yang sungguh-sungguh menghormati kekudusan Allah. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam diri daripada Allah. Tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak tepat. Jadi Allah tidak berkontradiksi terhadap dirinya sendiri. Justru dengan semuanya ini terlihatlah harmonisasi daripada sifat Allah yang maha kasih, keadilan dan kebenaran. Kasih tidak mungkin tanpa keadilan atau kebenaran Tuhan. Ya, demikian juga sebaliknya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kekasih Allah itu terlihat di sana ya. Di dalam pemusnahan atas penduduk Kanaan yang merupakan tindakan Allah juga melalui Israel, Allah menjaga Israel dari pengaruh jahat bangsa Kanaan sekaligus memelihara kemurnian iman umatnya. Jadi Allah itu sungguh-sungguh mengasihi umat Allah. Dia menjaga umat Allah di dalam pelayanannya supaya tetap imannya itu adalah iman yang murni, tidak terkontaminasi oleh dosa ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat Ulangan 20. Allah punya jaga ketat kepada umat Allah ya. Dia perintah umat Allah lakukan pelayanan, tapi di sisi lain dia jaga ketat kemurnian iman dari umat Allah. Kita lihat Ulangan 20 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita Ulangan 20 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ini bicara mengenai hukum perang, saudara, hukum perang. Allah pun menetapkan bagaimana orang Israel harus berperang. Ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip hukum perang yang hari ini saudara dan saya berjumpa. Hukum perang universal yang ada di seluruh dunia dan khususnya di PBB, saudara, juga memiliki penerapan yang sama, yang berasal daripada Alkitab. Kita lihat di dalam hukum perang Ulangan pasal yang ke-20 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 ini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Perhatikan, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, termasuk bayi, termasuk ibu yang sedang mengandung. Saudara, ini terlihat tidak berbelas kasih ya, tetapi ini adalah sesuatu yang menunjukkan keadilan Allah kepada mereka yang berdosa, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apa yang Allah tekankan di situ? Allah jaga umat Allah, kemurnian iman umat Allah dengan cara apa? Tumpas habis supaya mereka tidak ajar kamu berjalan di dalam jalan yang salah, menyembah Allah yang salah, hidup dalam imoralitas dan seterusnya. Jadi saudara, Allah itu ya merancangkan sesuatu yang begitu baik bagi hidup umat Allah. Dia tidak ingin umat Allah ada di tanah perjanjian, tetapi hidup di dalam sinkretisme, hidup di dalam ketidakkudusan iman. Allah tidak menghendaki demikian. Karena itu Allah memerintahkan umat Allah untuk apa? Tumpas habis. Jangan biarkan satu orang pun bernafas itu hidup. Matikan semuanya. Ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu indah karena Allah bertindak memelihara kemurnian iman umatnya. Nah, ini adalah kasih Allah bagi umat Allah. Lalu bagaimana kasih Allah kepada orang Kanaan?
Kalau saudara dan saya lihat sepertinya kejam sekali kepada orang Kanaan, tetapi ada satu hal yang Allah tunjukkan di situ yang menunjukkan belas kasih Tuhan. Di tengah-tengah murka Allah kepada bangsa Kanaan karena dosa mereka sudah mencapai titik puncak, batas daripada kesabaran Allah, batas daripada anugerah pertobatan itu, maka ada orang yang Allah itu selamatkan, dan kita tahu itu adalah Rahab beserta dengan keluarganya, di mana mereka menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Jadi saudara melihat keseimbangan daripada keadilan, kebenaran Allah dengan kasih Allah di dalam peperangan yang dilakukan oleh Israel ini di dalam penaklukan dan pendudukan tanah Kanaan ini. Jadi bukan berarti Allah itu kontradiksi, saudara. Jadi tuduhan itu adalah tuduhan yang salah. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 31, Matius 1 ayat 5 menyaksikan mengenai iman Rahab dan keluarganya, dan terutama Rahab menjadi garis keturunan daripada Mesias. Ini adalah sesuatu yang begitu indah. Bangsa yang harusnya dimusnahkan, bangsa yang harusnya dimuntahkan dari negerinya berdasarkan ketetapan Allah, tapi ada seorang Rahab yang Tuhan selamatkan, bahkan dijadikan sebagai pribadi yang menurunkan garis Mesias. Kurang baik apa Allah kita? Bukan saja diselamatkan, tetapi menjadi pribadi yang menurunkan garis Mesias. Dia diangkat di dalam kemuliaan. Jadi tidak saja diselamatkan daripada murka Allah, tetapi dia menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, terutama terkait dengan kedatangan Yesus Kristus, Raja bagi Israel itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Allah kita adalah sesuatu yang tidak tepat, ya. Kalau kita lihat daripada 2 poin besar yang dijelaskan oleh Dennis Green ini, dan kemudian kita melihat keseimbangan keadilan dan kasih Allah di dalam konteks kitab Yosua ini, kita kemudian melihat keagungan kemuliaan Allah di dalam kasih-Nya bagi umat Allah dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Oke, ini adalah hal yang kita bisa temukan di dalam konsep mengenai Kanaan yang bersifat kontroversial, ya, dalam penaklukannya. Sekarang kita lihat hal yang kedua adalah Kanaan sebagai lambang, ya. Kanaan sebagai lambang. Kalau kita mempelajari, ada 3 hal yang merupakan petunjuk bagi kita untuk melihat Kanaan sebagai lambang. Pertama, Kanaan itu adalah tempat perhentian yang dijanjikan Allah bagi Israel, tempat perhentian. Nah, ini adalah tempat tinggal yang disediakan Allah bagi Israel. 1 Raja-Raja 4 ayat 25 dan Mika 4 ayat 4 membicarakan mengenai hal ini. Jadi Kanaan adalah tempat perhentian, adalah tempat tinggal bagi umat Allah. Berbeda dengan padang gurun yang adalah tempat pengembaraan. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, permanen. Tetapi Kanaan adalah tempat tinggal yang permanen bagi Israel yang disediakan Allah bagi umatnya. Dan di dalam tanah Kanaan, segala kebutuhan pokok umat Allah disediakan Allah bagi mereka. Kalau kita baca di dalam teks ini, mari kita lihat sebentar di dalam Imamat 26 ayat 6. Imamat 26 ayat 6. Di situ dikatakan, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintasi di negerimu. Ada damai sejahtera, ada keamanan yang berbeda dengan ketika mereka ada dalam situasi pengembaraan yang keadaannya itu banyak sekali terancam oleh bahaya-bahaya maut, ya, di dalam perjalanan mereka pengembaraan itu. Lalu kemudian kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 10. Ulangan 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Apa yang disediakan Tuhan? Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, ya. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita berjumpa di situ ada kenikmatan, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Israel, sandang, pangan, ya, papan, ya. 3 kebutuhan dasar ini disediakan oleh Allah di mana di tanah Kanaan bagi umat Allah. Nah, ini menunjuk kepada
apa yang akan datang, yaitu Kanaan sorgawi. Kanaan sorgawi adalah tempat perhentian yang final, yang ultimat dari umat Allah. Jika Kanaan fisik adalah tempat perhentiannya, maka kita semua yang orang percaya harus pergi ke Yerusalem, saudara. Berapa banyak ya kita orang percaya ini seluruh dunia, saudara, sangat banyak, saudara, kumpul di Yerusalem fisik yang saat ini, saudara, tidak cukup, ya, tidak cukup. Malah sekarang saudara saya berjumpa bahwa di Palestina masih terjadi peperangan antara Israel dan orang Palestina, saudara. Jadi sebenarnya Kanaan fisik itu bukanlah tempat perhentian yang sejati. Tempat perhentian sejati adalah Kanaan sorgawi, ya. Ibrani 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 kita berjumpa di sana mengenai tanah air sorgawi yang dilambangkan dengan Kanaan yang fisik ini. Kedua, tanah Kanaan sebagai lambang. Ini adalah negeri anugerah yang berlimpah susu dan madu, negeri yang baik dan luas, negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun, ya, ini tanda berkat Allah, ya, berkat Allah. Negeri pohon zaitun dan pohon anggur, negeri kayu aras dan pohon saru, negeri yang kaya dengan buah-buahan dan musim panen, ya. Saudara baca dalam keterangan Imamat 26 ayat 5, Ulangan 11 ayat 10 sampai 12 yang tadi kita sudah sempat baca, itu betapa penjelasannya dengan penuh kelimpahan. Jadi negeri ini adalah tempat perhentian, tetapi negeri ini adalah anugerah. Jadi ini bukan hasil upaya manusia. Ini bukan andil jasa daripada Israel, tapi ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang bukan dihasilkan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kekuatan Allah semata. Kasih kuasa Tuhan saja bagi kita. Jadi saudara, adalah sesuatu yang begitu indah jika engkau dan saya melihat kepada negeri Kanaan fisik saja adalah anugerah, apalagi negeri Kanaan surgawi. Tanah air surgawi yang saudara dan saya itu punya pengharapan eskatologi kepadanya, saudara ingat itu adalah anugerah. Anugerah yang merupakan sekali lagi pemberian Allah semata, tanpa andil manusia di dalamnya. Jadi Kanaan adalah lambang yang mengacu kepada anugerah Allah semata. Ketiga, Kanaan adalah lambang sebagai tempat kemenangan, tempat kemenangan. Saudara dan saya melihat di dalam Ulangan itu ada orang Enak yang seperti raksasa, yang menakutkan bagi orang Israel, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Tetapi kemudian ketika peristiwa penaklukan itu terjadi, orang Enak ini dikalahkan oleh orang Israel. Jadi kalau saudara dan saya lihat di dalam Kanaan yang fisik, Kanaan duniawi, masih terdapat musuh-musuh Israel. Tetapi musuh-musuh itu sudah dikalahkan sebelum Israel memeranginya. Aneh, saudara ya. Ada musuh, tetapi sekaligus saudara dan saya melihat bahwa sudah ada kemenangan sebelum mereka diperangi. Mari kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat 1. Ulangan 7 ayat yang pertama. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Saudara, ada kata di situ apa? Telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau memasukinya untuk mendudukinya, telah menghalau banyak bangsa yang disebutkan. Ada kata telah. Jadi itu berarti saudara, itu adalah suatu jaminan pasti daripada Allah bahwa kemenangan sudah ada di tangan Israel sebelum Israel pergi dan memerangi orang Kanaan. Jadi dengan demikian saudara, saya mengingat kepada pekerjaan Kristus bagi kita yang dicatat dalam Roma 5. Dia telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia telah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya ketika dia telah memakukan itu semua di atas kayu salib melalui pengorbanan dirinya. Dia sudah menang atas dosa, maut, dan iblis. Walaupun untuk saat ini saudara dan saya masih mengalami apa yang disebut dengan pergumulan dengan dosa, maut, dan iblis. Tetapi sekali lagi saudara dan saya sudah menang. Jaminan kemenangan itu sudah diberikan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang dikatakan di dalam konsep ini, Kanaan adalah tempat kemenangan. Saudara dan saya mengingat bahwa di dalam Kanaan masih ada pergumulan melawan musuh-musuh. Tetapi pergumulan itu sekali lagi sudah mendapatkan jaminan kemenangan sebelum kita memeranginya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang merupakan jaminan pasti daripada Allah ketika engkau dan saya hidup di dalam kehidupan yang sedemikian.
Di Kanaan Allah memanggil Israel bukan saja untuk berperang tetapi juga untuk menang. Dan ini mengacu kepada Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita lihat sebentar Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebagaimana tadi saya katakan, kita sudah memperoleh berkat itu. Kita sudah memperoleh warisan tanah air sorgawi itu melalui Kristus kita yang telah mati di atas kayu salib berkorban bagi kita. Itu sudah diberikan bagi kita sebagai kemenangan kita. Jadi kita tidak saja berperang melawan dosa, maut dan iblis. Tetapi saudara dan saya harus ingat bahwa kita sudah menang perang melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi Kanaan adalah tempat kemenangan. Ketika saudara memandang kepada Kanaan, ingat ada pergumulan di sana, tetapi sekaligus ada kemenangan yang Allah berikan kepada kita, terutama di dalam Yesus Kristus. Ketiga, saudara dan saya melihat seluruh lambang-lambang ini memiliki koneksi dengan pengalaman orang Kristen sepanjang zaman sampai dengan hari ini kita hidup. Saudara dan saya berjumpa dengan beberapa hal yang kita bisa temukan bahwa Kanaan adalah pengalaman daripada orang Kristen juga, ya, di mana orang Kristen mengalami mirip seperti dengan orang-orang Israel pada zaman Yosua hidup, walaupun kita tidak berperang secara fisik seperti yang dialami pada zaman Yosua. Mari kita lihat kehidupan orang Israel, ya, di Kanaan itu melambangkan lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya hidup rohani orang percaya di dalam Kristus. Seperti tadi 3 perlambangan tadi, ya. Saudara saya berjumpa dengan bagaimana kita memiliki kehidupan rohani, bagaimana perjuangan kita dan kemenangan kita di dalam konteks Kanaan ini, ya, sebagai lambang. Mari kita lihat Efesus pasal 3 ayat 18 membicarakan hal ini. Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagaimana kasih Kristus dialami oleh umat Allah di dalam kehidupan kerohanian mereka seperti waktu konteks Kanaan di zaman Yosua. Jadi kisah daripada kehidupan Israel di bawah kepemimpinan Yosua dalam menduduki, menaklukkan dan membagi tanah Kanaan ini adalah sesuatu kisah daripada kehidupan orang Kristen sebenarnya. Melambangkan kehidupan orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Lalu kita lihat ada 5 persamaan antara Kanaan sebagai warisan duniawi yang diperoleh melalui Yosua dan warisan rohani yang diperoleh karena Kristus. Kanaan surgawi. Ada 5 persamaannya, kita bisa lihat, ya, perbandingannya ini. Karena itu Kanaan ini memiliki korelasi yang sangat dekat dengan pengalaman hidup kerohanian orang Kristen. Mari kita lihat persamaan yang pertama. Masing-masing warisan ditentukan menjadi milik pusaka untuk umat yang terpilih. Jadi Kanaan itu dibagi-bagi menjadi milik pusaka daripada 12 suku Israel. Mereka adalah umat yang terpilih. Demikian juga saudara dan saya membandingkan itu dalam Efesus 1 ayat 3-4. Berkat sorgawi warisan rohani yang kita miliki di bawah kepemimpinan Kristus, yang adalah tipologi daripada Yosua di dalam perjanjian lama, saudara dan saya miliki karena apa? Karena kita telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi warisan rohani yang adalah Kanaan sorgawi itu adalah diwariskan hanya kepada umat pilihan Allah. Sama seperti warisan duniawi, Kanaan duniawi itu diwariskan kepada umat pilihan Allah saja, yaitu orang Israel. Kedua, kita melihat persamaannya adalah masing-masing warisan diperoleh karena seorang pemimpin yang ditentukan Allah. Yosua 1 ayat 6. Mengapa mereka bisa memiliki warisan tersebut? Karena ada pemimpin yang ditentukan Allah untuk membawa mereka masuk ke dalam Kanaan itu, menaklukkannya dan kemudian membagikan warisan tanah itu kepada 12 suku Israel. Dan ini adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Dia adalah pemimpin dari umat perjanjian baru dan seluruh umat Allah. Seluruh umat Allah, dia adalah pemimpin yang kemudian membawa warisan rohani itu kepada umat Allah, membagi-bagikannya kepada umat Allah. Saudara, mari kita baca Efesus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Efesus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-22.
Di situ dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, dan saya melihat di situ bagaimana peranan Kristus di dalam mengaruniakan berkat sorgawi bagi umat Allah yang telah dipilih Allah. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudara melihat di situ bagaimana Kristus sebagai kepala dari jemaat Tuhan. Dia memberikan warisan rohani itu bagi kita. Sebagaimana Yosua sebagai kepala dari jemaat Tuhan memberikan warisan, pembagian warisan itu kepada umat Allah. Sekali lagi kita melihat paralelisme di dalam hal ini. Lalu selanjutnya kita melihat masing-masing warisan adalah berkat anugerah yang harus diterima dengan iman. Berkat anugerah yang harus diterima dengan iman. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan itu dibahas juga dalam Efesus 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita lihat Yosua sebentar. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Allah berjanji memberikan, ya, ini adalah berkat anugerah. Tetapi sekali lagi harus diterima di dalam iman. Mulai daripada Yosua sampai kepada seluruh jemaat Tuhan, mereka harus menerima di dalam iman. Nah, mari kita lihat perbandingannya dengan Efesus 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, saya baca dari ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa yang dikaitkan di situ? Berkat anugerah Allah yang dikaruniakan di dalam Kristus bagi kita harus diterima di dalam iman. Tidak boleh tidak ada iman. Jadi saudara sekali lagi melihat paralelisme antara kitab Yosua dan kita, hidup orang Kristen pada zaman ini. Lalu berikutnya, masing-masing warisan memberitakan sesuatu penyataan istimewa tentang Allah. Mari kita lihat lagi dalam Yosua 4 ayat 24. Masing-masing warisan itu memberitakan tentang penyataan istimewa mengenai Allah kita. Yosua 4 ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi selalu memiliki tujuan ketika Allah memberikan warisan kepada umat Allah, yaitu apa? Menyatakan tentang Allah, menyatakan tentang karya-karya Allah. Jadi ketika saudara dan saya menerima warisan rohani di dalam Kristus, itu bukan untuk kepunyaan kita pribadi secara selfish, tidak. Tetapi saudara dan saya menyaksikan tentang Allah, menyaksikan tentang karya Allah dalam kehidupan kita. Jadi berkat warisan rohani ini, anugerah Allah ini diberikan supaya apa? Kita menyatakan tentang Allah kita dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang terakhir, paralelisme ini berkaitan dengan warisan. Masing-masing warisan ini dilukiskan sebagai pergumulan yang pasti dimenangkan. Jadi tadi saya katakan, ya, bagaimana di Kanaan ada pergumulan terhadap segala macam musuh daripada umat Allah, tetapi di satu pihak Allah sudah menjamin kemenangan. Sebelum saudara dan saya memeranginya, Allah sudah memberikan kemenangan itu. Mari kita lihat Ulangan 1 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat
hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Jadi di dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 memberikan kepada kita ada pergumulan di dalam kehidupan kerohanian orang-orang percaya. Tetapi di pihak lain ada kepastian kemenangan dari pihak Allah bagi kita. Dan itu juga dibahas di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Sebagaimana tadi saya katakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, ya, dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Lalu pasal 6 ayat yang ke-12, Efesus berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan Allah telah memberikan kemenangan itu bagi kita, ya, bagi kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan, maka ada kesejajaran antara Yosua dengan kitab Yosua dengan kehidupan orang Kristen. Bahwa kitab Yosua, orang-orang percaya masuk di dalam Kanaan, ada pergumulan dengan musuh-musuhnya supaya kita terus berperang di dalam pengandalan akan Tuhan dan memenangkannya. Di pihak yang lain kita juga lihat kehidupan orang Kristen, ada musuh-musuh yang bukanlah fisik adanya tetapi bersifat rohani. Kita melawannya dan perlawanan ini dilakukan dengan kuasa Tuhan sehingga kita memperoleh kemenangan atasnya. Jadi dalam hal ini saudara dan saya melihat bagaimana kesejajaran antara kitab Yosua, pengalaman hidup orang-orang percaya di dalam perjanjian lama terkait dengan kepemimpinan Yosua, begitu juga dengan pengalaman hidup orang-orang percaya di dalam perjanjian baru di bawah kepemimpinan daripada Kristus yang adalah tipologi daripada Yosua. Disinilah saudara dan saya melihat bagaimana keindahan daripada kitab Yosua di dalam perjanjian lama ini. Betapa kitab ini memiliki korelasi yang begitu penting dengan hidup Kristen kita. Jadi ketika saudara dan saya nanti memasuki eksposisi bagian demi bagian daripada kitab Yosua, baiklah kita memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang baik terhadap kitab ini sehingga kita dapat memberikan penafsiran yang tepat dan kita juga dapat mengaplikasikannya dengan tepat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah firman hari ini yang kita boleh pelajari di dalam introduction-nya menguatkan kita untuk menghidupi kehidupan kerohanian kita berdasarkan kitab Yosua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur karena kami mempelajari kitab ini dengan segala kekayaannya. Walaupun ini adalah sebuah pengantar, tetapi kami melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan daripada umat Allah di dalam peperangan mereka selama berada di dalam tanah Kanaan, penaklukan mereka atas tanah Kanaan. Semuanya ini dilakukan dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Dan biarlah semuanya ini juga menjadi kekuatan rohani bagi kami ketika kami akan mempelajari kitab Yosua. Kami dapat mengaitkan dengan tepat kehidupan rohani kami dengan kehidupan rohani orang-orang percaya di dalam perjanjian lama. Tuhan pimpin kami dan Tuhan arahkan kami melalui firman khususnya dari kitab Yosua. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.